Nah, dalam 20 ayat ini ada 3 hal yang dibicarakan, ya. Jadi kita akan lihat pelan-pelan. Nah, yang pertama adalah sisa-sisa dari murid Yohanes Pembaptis. Masih ingat Yohanes Pembaptis ya? Itu nabi yang Tuhan utus ya 3,5 tahun lebih awal daripada Tuhan Yesus. Nah, sangat menarik. Ketika Paulus sampai di Efesus, dia temukan di situ beberapa murid. Dan ketika dia bertanya kepada mereka, ternyata mereka hanya tahu sampai baptisannya Yohanes Pembaptis. Nah, kita lihat sekilas ya. Yohanes Pembaptis, dia memulai pelayanan itu di tahun 26 Masehi. Ya. Dan tahun 29 Masehi dia dibunuh kan, dipenggal kepalanya karena permintaan putrinya si Herodes. Ketika Paulus menemukan murid-murid ini, itu tahun 54. Di situ dia temukan ada 12 murid Yohanes ini. Ya. Kalau kita lihat tahun dia meninggal saja, ke-54, ini ada 25 tahun. Jadi setelah Yohanes meninggal pun, 25 tahun kemudian, dia masih mempunyai sejumlah murid. Dan ternyata itu tidak di Yerusalem. Itu malah ada di luar negeri, ya di kota Efesus, tempat yang jauh sekali ya daripada negeri orang Israel. Ini sangat menarik kan? Dia keluar, dia melayani hanya 3 tahun, dan ternyata pengaruhnya sedemikian besar. Sudah begitu lama dia meninggal, murid-muridnya itu masih ada. Ya, waktu saya lihat hal ini, saya jadi teringat tentang pengaruh Dr. Jongsung. Ya, kita selalu bicara Dr. Jongsung. Kenapa? Karena gereja Alkitab Presbyterian, kalau kita mau telusuri asal usulnya, kita sampai juga ke Jongsung. Ya, karena dari Jongsung ini, pendeta pendiri gereja Alkitab Presbyterian di Singapura ya, dan juga di Asia Tenggara, itu bertobat tahun 1935. Waktu itu Jongsung datang ke Singapura, ke gereja Metodis. Ya, dari situlah almarhum ya, pendeta Timothy Toh itu bertobat. Dan dari Timothy Toh itulah didirikan gereja Alkitab Presbyterian. Ya. Dan Alkitab Presbyterian Indonesia itu didirikan oleh murid-murid dari Dr. Timothy Toh. Makanya itu kita kalau telusuri gereja kita, itu akan sampai ke Jongsung juga. Dan dari Jongsung itu kita belajar 3 hal. Pertama, semangat dia di dalam penginjilan. Kedua, pemisahan dengan ajaran palsu. Karena Dr. Jongsung waktu dia masuk sekolah teologi di Amerika, dia tuh masuk ke sekolah namanya Union Theological Seminary. Itu sekolah paling bobrok yang mengajarkan bahwa Tuhan itu sudah mati. Jadi waktu Jongsung itu kasihan sekali. Itu anak pendeta ya, anak pendeta di China itu. Oleh bantuan seorang misionaris perempuan, dia bisa masuk ke Ohio University di Amerika. Anda belajar, belajar sangat kuat, S1, S2, S3, jurusan kimia itu loh. Ya, di tahun 19 awal itu, orang China dapat PhD kimia dari Amerika. Itu luar biasa tuh pada masanya itu. Ya, tapi dia berkecamuk di hatinya, ingin mencari siapa itu Tuhan. Gitu.
Jadi setelah dia selesai kuliah, dia mau jadi hamba Tuhan. Maka pergilah dia ke Union Theological Seminary di New York. Tapi sekolah itu membuat dia itu betul-betul kehilangan iman. Jadi depresi sekali. Ya rasanya sudah mau mati. Dan dia dapat satu penglihatan. Tuhan Yesus. Penglihatan. Saat itulah dia baru benar-benar diyakinkan oleh ternyata itu iman kepada Yesus. Lalu dia pergi ketemu profesornya Dr. Fosdick yang mengajarkan Tuhan mati, dia bilang, "You are setan." Lalu profesor itu marah, dia bilang, "Kamu gila," dan masukkan dia ke rumah sakit jiwa. Dan di rumah sakit jiwa itu berapa? 139 apa berapa hari? Ada yang masih ingat 100 lebih hari, dia baca Alkitab 40 kali. Dr. Jong Sung. Dan Tuhan berikan dia 15 tahun untuk pelayanan. Di Cina daratan sampai ke Asia Tenggara termasuk Indonesia. 15 tahun saja. Setelah itu dia mati kanker lambung. Ya. Matinya mudah, 40-an tahun aja. Tapi pengaruhnya itu loh. Jong Sung ini ke Singapura 1935. Sekarang sudah 91 tahun. Buah pelayanannya masih bertahan. Di mana? Pertama di Chin Lien Bible Seminary. Tahu yang kalian pernah dengar nama ini? Chin Lien Bible Seminary. Itu seminari, I think pertama di Singapura ya, yang berbahasa Mandarin. Kedua, ya melalui Dr. Timothy To, Gereja Alkitab Presbyterian dan Sekolah Teologi Far Eastern Bible College. Sisa buah pelayanannya. Dia sudah mati itu. Ya, masa sejak dia datang, sampai sekarang sudah 91 tahun. Tapi buahnya itu masih berlanjut. 2 seminar itu masih ada. Dan masih menghasilkan lulusan ya untuk ladang misi Tuhan. Nah, jadi tak heran ya, kalau Yohanes 25 tahun kemudian, dia masih punya sisa-sisa pengikut gitu loh. Tapi sekarang menarik ini. Murid-murid ini, Efesus itu ada 12 orang. Tapi mereka tidak tahu tentang baptisan Roh Kudus. Mereka hanya tahu tentang baptisan Yohanes ini. Tapi bukankah Yohanes Pembaptis banyak berbicara tentang Tuhan Yesus? Ya. Yohanes yang bilang, waktu dia lihat Tuhan Yesus kan, dia bilang tuh, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Ditunjuk jelas. Jadi murid-muridnya ini antara tahu atau tidak tahu, tapi saya pikir yang ditemukan di Efesus itu mungkin sudah generasi kedua. Mungkin sudah murid dari murid langsungnya si Yohanes. Jadi pemahaman mereka lebih minimal. Ya. Jadi mereka sudah mendengar Yohanes bilang, Yesus inilah anak domba yang menghapus dosa dunia. Juga bilang, ia harus makin besar, tapi aku harus makin kecil. Aku tidak layak membuka tali kasutnya. Jadi Yohanes sendiri pun sudah bilang, bahwa Yesus inilah yang sesungguhnya harus diikuti. Tapi ternyata murid-muridnya di Efesus ini belum sampai mengikut Yesus. Masih hanya mengikut Yohanes Pembaptis. Jadi ada yang kurang. Makanya Paulus berbicara padanya kan. Jadi kalian dibaptis dengan baptisan siapa? Dia bilang, baptisan Yohanes. Tanya, sudah dibaptis dengan Roh Kudus belum? Belum. Apa itu Roh Kudus? Tidak tahu. Jadi kita bertanya, ada yang namanya baptisan Yohanes, ada yang namanya baptisan Roh Kudus. Apa perbedaannya? Ya. Apa perbedaannya? Dua baptisan ini. Baptisan Yohanes ini adalah baptisan tanda mau bertobat dari kehidupan yang berdosa.
Ya. Berbondong-bondong mereka datang cari dia, termasuk para pemungut cukai. Kan mereka tahu hidupnya salah, hidup tak benar, mau berubah. Jadi mereka datang untuk dibaptis oleh Yohanes, pertanda bahwa mereka itu mau berubah, ya, mau meninggalkan cara hidup yang keliru. Dan karena Yohanes juga berbicara tentang Mesias, maka baptisan itu mempersiapkan mereka untuk menerima Sang Mesias. Sampai di situ saja. Tapi baptisan Roh Kudus itu berbeda. Ya. Baptisan Roh Kudus ini adalah tanda daripada kelahiran kembali. Ya. Orang yang dibaptis oleh Roh Kudus ada orang yang sudah lahir baru. Sudah lahir kembali. Jadi anak-anak Allah. Sudah ada perubahan natur di dalam dirinya. Ya. Dia adalah orang yang telah diampuni dosanya oleh apa? Oleh pengorbanan Tuhan Yesus. Jadi yang sudah dibaptis Roh Kudus ini ada orang yang mengerti bahwa kematian Tuhan Yesus itu, darah Tuhan Yesus adalah untuk menghapuskan semua dosanya. Orang yang dibaptis Roh Kudus itu ada orang yang Roh Kudus sekarang diam di dalam dirinya. Jadi inilah ini perbedaan daripada dua baptisan, baptis Yohanes dan baptisan Roh Kudus. Jadi kita orang Kristen, kita tidak bilang kita ini dibaptis oleh baptis Yohanes. Kita dibaptis dengan baptisan Roh Kudus. Nah, jadi setelah mereka itu mendengar, mereka percaya. Lalu apa yang dilakukan? Mereka dibaptis oleh Paulus. Ya. Nah, setelah dibaptis, ada hal yang terjadi. Nah, firman Tuhan bilang, ayat ke-6, ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Di perjanjian baru, ya, di awal sejarah gereja, pada masa Injil mulai diberitakan, ketika orang bertobat, Tuhan selalu berikan mereka karunia untuk berbahasa roh. Di sini demikian juga. Ya, 12 murid Yohanes ini, tiba-tiba mereka bisa berbahasa roh dan bisa bernubuat. Kalau kita telusuri, di Samaria juga demikian. Di keluarga Cornelius juga demikian. Semua diberikan karunia berbahasa roh. Jadi kita bertanya, apa bahasa roh ini? Dan kenapa pada masa itu mereka itu diberikan karunia berbahasa roh? Bapak Ibu, bagaimana kita mau menjelaskan sebetulnya bahasa roh atau bahasa lidah itu apa? Sangat mudah kita menjelaskannya kalau kamu mau membandingkannya dengan kitab suci. Siapa yang menulis Kisah Para Rasul ini? Lukas, kan? Lukas yang menulis Kisah Para Rasul. Dan dia bilang, mereka berbahasa roh. Dan Lukas juga yang menulis pada hari Pentakosta. Ketika murid-murid berbahasa roh, kan? Jadi hal yang sama ditulis oleh Lukas. Jadi kalau kita ingin tahu bahasa roh di sini itu adalah seperti apa, kita tinggal lihat penjelasan yang lebih detail dalam tulisan Lukas tentang apa itu bahasa roh. Nah, ini dulu. Mungkin saya bacakan ya. Nah, di Kisah pasal 2
ayat 4 sampai 6. Kisah pasal 2 ayat 4 sampai 6. Nah, ini dia. Ini tentang murid-murid Tuhan Yesus. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi sama, ya. Di Efesus mereka mulai berbahasa roh. Di sini dikatakan mulai berbahasa yang diberikan oleh Roh. Nah, waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Pasal 2 memberikan penjelasan yang lebih detail tentang apa itu bahasa roh. Kalau di Efesus dia hanya sebut mereka berbahasa roh. Tapi di pasal 2 dijelaskan bahasa roh itu seperti apa. Pertama, itu ada bahasa-bahasa lain. Bahasa-bahasa lain yang orang-orang datang tempat-tempat jauh itu, mereka dengar dan mereka paham. Nah, dari sinilah kita menarik satu pemahaman. Ketika Alkitab berbicara tentang bahasa roh, itu adalah bahasa manusia. Ya. Karena di sini orang-orang dari berbagai daerah itu mendengar bahasa mereka sendiri. Itu bahasa. Tapi firman Tuhan kan bilang tuh bahasa-bahasa lain. Dan bahasa ini, kemampuan bahasa ini, bukan karena hasil studi, tapi pemberian atau anugerah daripada Roh Kudus. Jadi definisi ya daripada bahasa roh itu adalah apa? Kemampuan untuk menggunakan sebuah bahasa yang tidak pernah dipelajari sebelumnya. Dan kemampuan itu adalah pemberian daripada Roh Kudus. Tapi inti yang Bapak Ibu harus catat adalah itu adalah bahasa manusia. Jadi contohnya begini, kalau tiba-tiba saya berbicara dengan bahasa India gitu. Padahal saya tak pernah belajar bahasa itu. Dan saya tak pernah juga menggunakannya. Tapi Roh Kudus berikan saya anugerah ini, karunia ini. Nah, saya bisa bicara tentang Tuhan dalam bahasa India. Nah, itulah namanya karunia bahasa roh. Hari ini kita jelaskan panjang lebar. Kenapa? Karena di gereja-gereja sekarang banyak sekali yang mengaku mereka bisa berbahasa roh. Jadi kamu bandingkan. Bunyi-bunyi yang mereka keluarkan tanpa makna itu, apakah itu bahasa? Begitu saja kita menilai, sangat gampang. Sebuah bahasa, seperti kita bahasa Indonesia, itu punya tata bahasanya. Punya kata-kata yang berbeda-beda begitu banyak. Ya, dan itu disusun. Kata-kata yang berbeda disusun dalam struktur tertentu dan dia mempunyai makna, mempunyai arti. Tapi yang terjadi sekarang hanyalah bunyi-bunyi kosong yang tak punya makna. Jadi apakah itu bisa dibilang bahasa roh? Jawabannya kita bandingkan saja dengan kisah para rasul ini. Jadi kalau orang banyak ini, waktu mereka dengar, masing-masing berbeda. Ya, mereka ngerti apa yang saya bicarakan. Yang sekarang, kamu bisa ngerti tak? Ketika mereka keluarkan bunyi-bunyi yang tak ada makna. Jadi Bapak Ibu, tak usah pusing, bingung apa ya itu bahasa roh. Kesannya sesuatu hal yang ajaib, aneh yang bukan. Itu adalah bahasa manusia. Tapi pertanyaan adalah kenapa Tuhan berikan bahasa roh ini? Nah, ada penjelasannya. Nah, di Korintus pasal 14 ayat 22,
Karunia bahasa roh adalah tanda, bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Apa arti ayat ini? Jadi kemampuan untuk berbahasa roh ini ada sebuah tanda, sebuah petunjuk. Jadi kalau orang itu dia berbahasa lidah, apa sih pesan yang mau disampaikan? Kenapa? Bahwa dia bisa berbahasa lidah, itu artinya apa? Itu artinya orang ini berbicara tentang Tuhan, itu ada hal yang benar. Dan kata lain, ketika dia bisa berbahasa roh, ini menjadi bukti bahwa dia ini adalah hamba Tuhan, ya, yang memberitakan kebenaran. Jadi ini adalah untuk orang yang tidak beriman. Karena ketika pada masa baru, ketika Rasul berbicara, ya, orang tak beriman, yang tak percaya pada Yesus, itu akan diyakinkan bahwa benar Rasul ini berbicara tentang Tuhan Yesus. Dan dia bisa berbahasa lidah, dia bisa lakukan sesuatu hal yang ajaib. Dan mujizat bahasa roh inilah meneguhkan bahwa dia itu seorang Rasul. Dengan demikian, pemberitaan Injil oleh Rasul ini adalah hal yang benar, layak untuk dipercayai. Nah, itulah makna bahasa roh adalah tanda untuk orang yang tidak beriman. Ya, ini untuk meyakinkan orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Itulah tujuan daripada karunia roh. Sampai sini jelas ya? Nah, lalu satu hal yang mau saya sampaikan juga, semua orang yang percaya pada Yesus, kamu sudah dibaptis oleh Roh Kudus. Jadi baptisan Roh Kudus bukanlah sesuatu hal yang terjadi belakangan setelah seseorang sudah bertobat. Bukan second blessing, seperti ajaran karismatik. Karena apa? Di karismatik diajarkan, kamu sudah bertobat, tapi nanti kalau kamu diberikan baptisan Roh Kudus, kamu bisa punya karunia untuk berbuat segala macam mujizat. Itu aja tidak benar. Kenapa? Karena setiap orang Kristen telah diberikan baptisan Roh Kudus. Ya. Ini tentang jemaat Korintus ini. Sebab dalam satu roh kita semua telah dibaptis. Ya. Kita semua telah dibaptis oleh roh yang sama. Menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Seperti kita minum air itu masuk ke dalam tubuh kita. Demikianlah roh itu seperti diminum, dia bagian daripada tubuh kita. Ya. Setiap orang percaya pada dibaptis oleh Roh Kudus. Ayat ini sangat jelas kan? Dalam satu roh kita semua telah dibaptis. Nah, jadi baptisan Roh Kudus itu sebetulnya terjadi pada saat kita bertobat. Ya. Era yang berbeda, Roh Kudus bisa melalui kita melakukan hal-hal ajaib yang berbeda. Nah, pada abad pertama, ketika Injil baru diberitakan, Tuhan berikan mereka karunia roh ini untuk meyakinkan orang yang belum bertobat. Nah, inilah dikatakan di Ibrani. Ibrani tidak ada. Tapi kita lihat, saya bacakan. Ibrani pasal 2 ayat keempat. Ya. Ibrani pasal 2 ayat keempat. Tuhan Allah meneguhkan kesaksian mereka, yaitu para rasul, meneguhkan apa yang mereka bicarakan oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karya Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Jadi mujizat-mujizat ini atau bahasa roh ini diberikan kepada orang-orang Kristen di awal pertama untuk apa?
Karena itu adalah awal daripada sebuah pengajaran. Jadi diberikan untuk meneguhkan kesaksian mereka. Untuk menegaskan bahwa apa yang mereka ajarkan itu adalah benar datang dari Tuhan. Ya, itulah tujuannya. Karunia bahasa roh. Apakah karunia bahasa roh masih diberikan pada orang Kristen pada masa sekarang? Nah, ini tentu ada dua pandangan. Ya. Kalau di gereja karismatik, tentu mereka bilang masih diberikan. Di gereja Injilia, itu juga dua pandangan. Ada yang bilang masih diberikan, ada yang bilang sudah tidak ada. Gereja Kitab Presbyterian berpendapat kalau ini sudah tidak diberikan. Ya. Tapi saya rasa kita bilang itu sudah tidak diberikan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu lah. Tapi kalau seandainya ya seseorang dia benar-benar bisa menggunakan sebuah bahasa yang tak pernah dia pelajari, tapi itu bahasa manusia, untuk berbicara tentang hal-hal Allah, saya rasa kita bisa mengakui bahwa itu adalah pemberian Tuhan kepadanya. Tapi masalahnya yang begini kan hampir tak terdengaran. Yang ada di seputar kekristenan sekarang kan semua bahasa roh yang tidak punya makna. Nah itulah yang kadang-kadang menimbulkan kebingungan. Oke? Nah, jadi ini bagian pertama ya tentang 12 murid yang menerima bahasa roh sebagai karunia ini. Kita kembali ya. Nah, ayat ke-8. Ayat ke-8, setelah 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Kemudian selama 3 bulan, Paulus pergi ke rumah ibadat, sinagog. Berarti hari Sabtu, dia pergi terus untuk berbicara tentang kerajaan Allah. Tapi ada orang-orang di situ yang dikatakan tegar hatinya, yang menolak percaya, ya, dan menimbulkan kesulitan. Maka akhirnya Paulus dia bawa murid-muridnya, mereka yang mau percaya padanya itu, lalu dia pergi ke sebuah tempat ini disebut ruang kuliah Tiranus. Ya, jadi 3 bulan dia mengaji rumah ibadat. Lalu diumpat beberapa orang. Dia pindah ke ruang kuliah Tiranus. 2 tahun dia mengajar setiap hari. Ya, bukan seminggu sekali. Firman Tuhan bilang setiap hari. Lalu kalau kita baca penjelasan ya dari abad pertama, mereka bilang dia jam 11 siang sampai jam 4 sore dia mengajar di ruang kuliah ini. Ini informasi ini tidak dari kitab, tapi dari tulisan kuno. Jadi masuk akal juga. Tiap hari jam 11 siang dia ngajar sampai jam 4 sore. Karena itu adalah ruang kuliah terbuka. Jadi semua orang bisa datang dan di situ dia ngajar terus. Hasilnya apa? Seluruh Asia, ini Asia kecil ya, bukan Asia kita. Kita kalau bicara Asia itu Asia kecil, itu daerah Turki sekarang. Nah, semua penduduk Asia mendengar firman, baik orang Yahudinya maupun orang Yunaninya. Luar biasa ya. Setiap hari dia mengajar beberapa jam di ruang kuliah Tiranus. Nah, Tiranus ini adalah nama orang. Jadi diperkirakan ruang kuliah ini seperti ada sebuah sekolah filsafat.
dimiliki atau dipimpin oleh seorang bernama Tyrannus, ya. Tapi dia izinkan Rasul Paulus untuk menggunakan tempat dia untuk mengajar. Mungkin dia anggap Paulus sedang mengajarkan satu aliran filsafat kan, tidak apa, terbuka, sama-sama bisa belajar di situ. 2 tahun, tiap hari dia mengajar di ruang kuliah Tyrannus. Karena nama ini bagus, makanya di Bandung ada satu STT namanya Tyrannus kan. Oke. Pertanyaan sekarang yang saya pikir adalah, adakah kita ruang kuliah Tyrannus? Kita ada ruang kuliah STT. Kita bicara sama kita saja. Betul tak? Yang datang ada STT. Yang mau dihamba Tuhan, orang Kristen. Kita bicara sama orang Kristen saja. Kita ada tak sebuah tempat di mana kita bisa bicara dengan orang-orang tidak percaya? Kenapa Paulus bicara 2 tahun, satu Asia kecil tahu semua tentang Tuhan Yesus? Kenapa? Karena banyak sekali non-Kristen yang datang ke ruang kuliah itu dan mereka belajar. Percaya atau tidak percaya itu satu urusan. Tapi mendengar, semua dengar. Kita sekarang ya, ruang untuk membuat orang non-Kristen mendengar itu sangat-sangat terbatas. Kita semua hanya bisa bicara Tuhan Yesus itu di lingkungan Kristen sendiri. Bahkan kita bikin tulisan pun harus tulis untuk kalangan sendiri. Ya, untuk kalangan sendiri. Takut dituduh mau mencoba mengkristenkan orang. Jadi untuk kalangan sendiri. Kita hampir ya, tak ada tempat di mana saya terbuka orang-orang tak percaya itu bisa mendengar tentang Tuhan Yesus. Terus saya pikir ya, mungkin yang ada saat ini adalah di forum online atau sosial media. Ya. Karena forum online kan terbuka tuh. Siapapun bisa datang. Sosial media juga gitu. Semua orang bisa nimbrung. Mungkin disitulah tempat yang barangkali terbuka untuk kita bisa bicara secara luas tentang Tuhan Yesus, didengarkan oleh berbagai orang dari kepercayaan berbeda-beda. Ya. Tapi kalau ada ruang kuliah Tyrannus, itu efeknya luar biasa sekali. Nah, dan di Efesus ini juga, Paulus dipakai oleh Tuhan untuk mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan ya, sapu tangan atau kain yang dia pakai mungkin untuk lap muka kain ya, itu orang bawa, diletakkan pada orang sakit, penyakit pun sembuh. Kalau dia ada dirasuki rojat, rojatnya pun bisa diusir itu. Itulah caranya Tuhan mau memakai Rasul Paulus. Kuasanya itu bukan ada di selembar kainnya, bukan di sapu tangannya. Kuasanya itu adalah pada Tuhan. Tuhan mau gitu loh, ya, mengukuhkan pengajaran Rasul Paulus. Sehingga melalui dia ada begitu banyak mujizat bisa dilakukan. Jadi bukan bagi kita untuk meniru dia, ya mulai bagi-bagi kain sapu tangan gitu loh. Apalagi dengan imbalan uang. Itu berdosa sekali. Ya. Tapi ada pendeta-pendeta buat hal seperti ini. Ya. Kalau kamu kirim uang ke amplop, dia kirim dia sapu tangan yang katanya sudah dia berkati. Itu tak benar sekali. Ya. Bukan di lembaran kain itu kuasanya. Kuasanya ada pada Allah yang mau menggunakan Paulus, mengukuhkan ajarannya, membuktikan ajaran itu adalah benar.
Ya, jadi kita tidak boleh, lihat kitab, kita pun mulai pergi pesan 10 lusin. 10 lusin ya. Lalu kita mulai bagi-bagi ya. Sekali makin dilap, makin tak sembuh gimana? Tak boleh main-main seperti ini ya. Nah, satu yang terakhir. Anak-anak skew. Ini bahasa Yunani ya. Artinya alat. Skewa, ini seorang imam. Dia orang Yahudi. Kenapa dia? Coba. Firman Tuhan bilang juga beberapa tukang jampi Yahudi. Tukang jampi ya. Kita pikir tukang jampi ada orang yang punya mantra. Bukan. Ini adalah eksorsis. Pernah nonton film eksorsis? Tak usah nonton lah. Itu tak membantu, tak membangun. Pengusir roh jahat. Orang Yahudi pada masa Tuhan Yesus, ya, ada ahli-ahli Taurat mereka, atau orang mereka anggap saleh, itu berkeliling yang merasa bisa mengusir roh jahat. Ya. Dan mereka selalu harus mengatasnamakan Tuhan. Gitu. Nah, jadi reputasi Paulus 2 tahun di Efesus itu demikian besar. Juga mujizat-mujizat dia lakukan. Jadi keluarga Skewa ini memang kerjanya adalah eksorsis. Dia pikir, aku juga mau pakai nama Tuhan Yesus. Mungkin dia gagal kan, dia tak bisa usir kan. Lalu dia lihat Paulus, wah berhasil sekali. Dan dia lihat, ternyata itu formulanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Jadi dia pun memberanikan diri. 7 anak laki-lakinya loh. Wah mantap nih. 7 anak laki-laki. 1 pasukan. 1 hati. Semua tukang usir setan. Ya. Wah mereka pun pikir. Mari kita lakukan. Jadi. Anak Skewa ini. Mereka lihat ada satu yang kerasukan roh jahat. Jadi mereka pun memberanikan diri. Dan bilang, aku menyumpahi kamu. Demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Dia pikir ini formulanya. Demi nama Tuhan Yesus. Tapi apa yang terjadi? Roh orang itu, firman Tuhan bilang, Yesus aku kenal, Paulus aku pun tahu, tapi kamu siapa? Artinya, Paulus kalau dia sebut nama Tuhan Yesus, kenapa Paulus jelas punya hubungan sama Tuhan Yesus? Kalian kan tak ada hubungan sama Tuhan Yesus. Kalian masih harus bilang Yesus yang disebut oleh Paulus. Jadi kamu itu apa loh? Kamu itu siapa mau datang ikut-ikut mengusir? Roh jahatnya marah sekali loh, mungkin tersinggung ya. Kamu ini apa-apa, mau juga Yesus gitu. Tapi firman Tuhan bilang, orang dirasuk oleh raja itu menerpa mereka, terjangnya 7 orang anak laki-laki itu dan menggagahi mereka. Menggagahi di sini bukan memperkosa ya. Karena menggagahi dalam bahasa Indonesia punya 2 arti. Menggagahi pertama adalah menguasai. Artinya overpowering. Kedua, secara kiasan itu memperkosa. Sini bukan, walaupun katanya mereka lari dengan telanjang dan luka-luka. Ya, bukan aku udah cek bahasa Inggrisnya, cek aslinya bukan. Karena aku baca menggagahi kok, bukan homo ya ini roh jahatnya gitu. Enggak. Kata ini adalah kata kuriewo, ya artinya menguasai secara total, mengalahkan tanpa perlawanan berarti. Jadi orang dirasuki roh ini begitu kuat gitu loh. Sehingga 7 anak laki-laki itu pun tak sanggup melawan dia. Bisa dia kalahkan tuntas. Mungkin disobek-sobek bajunya sampai mereka lari telanjang. Saya selalu ingat
anak-anak sekewa. Kita tuh jangan ya gampang-gampang mau pergi menantang roh jahat. Ya. Kita Yudas bahkan bilang, kita Yudas tuh bilang loh, malaikat kepala Mikael ya, dia pun tak berani mengutuk iblis. Dia hanya bilang, Tuhan mengutuk kamu. Tuhan mengutuk kamu. Dia tak bilang, aku kutuk kamu, tidak berani. Tapi pendeta kasih saya terlalu berani. Terlalu berani. Mungkin mereka belum ketemu ya seperti ini. Kita hanyalah manusia biasa. Roh jahat itu adalah malaikat yang jatuh. Dia hidup jauh-jauh lebih lama daripada kita. Sejak penciptaan dia sudah diciptakan. Dia jauh-jauh lebih berkuasa. Walaupun bukan maha kuasa ya. Maha kuasa itu Tuhan. Dia jauh lebih tahu daripada kita. Walaupun dia bukan maha tahu. Kita jangan pergi menantang roh jahat. Oke? Kalau kita hadapi situasi ini, kita hanya boleh berdoa supaya Tuhanlah yang melepaskan orang ini. Bukan aku suruh kau keluar. Aku ini siapa? Nah, jadi setiap kali kalau saya ada urusan yang berhubungan hari ini, saya tuh pasti periksa diri baik-baik dulu. Ada tak saya berdosa gitu loh. Takut kan? Wah, ketemu dia kalau benaran, kau pikir saya ada berdosa apa? Sebelum pergi, minta Tuhan ampuni semua dosa kesalahan saya. Ya. Habis itu saya baru pergi. Saya tak pernah menghadapi yang real. Tapi ada. Satu kali juga malam-malam tuh jam 10 dalam telepon saya. Masih dalam telepon ya. Pak, rumah ini dia bilang, Pak, bisa dibantu tak? Ada Dato datang ke rumah. Tahu Dato? Dia bilang, Dato datang ke rumah. Itu orang rumah ribut loh. Semua dia ada banting gitu loh. Bisa datang tak? Waduh, saya pikir Dato datang ke rumah. Aku disuruh datang ke rumah juga. Tapi kok pendeta kan? Aku kan tak bisa bilang sorry, udah malam. Tak bisa lah. Kita ini pendeta ini. Wah, kali minta gini, ya harus hadir gitu loh. Tapi sebelum hadir saya betul-betul berdoa. Karena saya pikir mau pergi menghadapi si Dato. Tapi syukurlah waktu saya sampai, saya bagaimana? Dato udah pulang dia. Lo selesai itu. Selesai jalan. Dia tak tahu Dato. Dato itu adalah roh jahat, katanya yang berkuasa di satu daerah. Kamu lihat kadang-kadang di kompleks ya ada satu bangunan kecil itu tuh semuanya Dato itu. Satu kali lagi juga, ini Pak Acai, dia kan malam-malam di Nagoya itu jual char kway teow kan. Lalu satu kali saya ke sana, dia bilang sama saya, adik ipar saya lagi kerasukan. Adik ipar dia perempuan. Jadi mendadak ini. Iya, aku kan tak bisa pura-pura tak dengar. Ya dia bilang gini, saya oke. Saya pergi lihatlah si adik ipar itu. Dia lihat saya lihat dia. Tak apa-apa dia, pergi aja dia. Mungkin enggak lah, saya rasa itu enggak. Itu hanya, ya mereka tak ngerti, sedikit agak aneh, dan pasti dipikir kerasukan. Padahal enggak, ya mungkin hanya bad mood saja dia. Ada satu kali lagi, jam 11 malam, ada yang telepon saya, Pak, adik saya kerasukan. Saya tahu, Bapak siapa? Itu loh, siapa namanya? Aman ya? Ameng. Ameng saya tak kenal, Ameng saya tahu, tanya kenal saya dari mana? Oh, gereja Singapura yang kasih tahu saya. Kalau ada butuh suruh Bapak hubungi Bapak. Waduh. Jam 11 malam ya. Oke. Mana tempatnya Ustaz? Batu Haji. Oh, Batu Haji ngeri juga ini. Batu Haji kan Ulu kan? Nah,
Kalau dia bilang Nagoya mungkin lebih terang. Batu Aji dia bilang. Lalu saya bilang, oke, kita jumpa di mana? Dia kasih tahu saya. Nanti saya tunggu di simpang jalan gitulah Pak. Ya aku pergi, ketemu dia sampai simpang jalan. Dia bawa saya masuk, pelosok sekali loh. Kok tak sampai-sampai ya masuk gitu. Terus saya masuk kaget setengah mati. Buka pintu. Waduh. Itu sepertinya baru ada orang meninggal beberapa hari. Karena pakai lentera putih-putih itu, orang Tionghoa tuh, tahu lentera putih-putih itu Cina kolot lah yang masih barang gini. Yang tahu lentera, yang kita lihat merah aja putih punya. Lalu foto orang mati masih besar segitu, tapi saya rasa udah dikuburin. Tak ada. Oh, terkejut saya. Waduh. Disuruh datang kerasukan dan konteksnya ada seperti itu. Waduh. Lalu saya bilang, oke, mana orangnya? Kamar, dia bilang, kamar. Ya, saya kuatkan diri lah, masuk ke kamar. Ternyata anak kecil, perempuan, belasan tahun lah, 13-14 tahun. Dia diam aja itu. Tak mau bersuara, diam aja gitu. Lalu saya berdoa, tak ada berubah. Lalu saya bilang sama Ameng, saya rasa ini ya, saya mau bawa dia ke gereja, nanti saya suruh hamba Tuhan ramai-ramai doakan. Oke? Oke. Dia kami bawalah ke sini. Datang dia, anaknya. Habis datang ya, hidup ya loh, langsung loncat-loncat. Naik ke mimbar dan khotbah. Oh, wah saya pikir ini yang jurus apa punya ini. Dia khotbah pula, ngomong. Tapi saya makin lihat ya, saya pikir ini bukan. Ini gangguan saraf. Jadi saya bilang sama abangnya, kita bawa dia ke rumah sakit. Dia bawa ke rumah sakit, suntik, tenang dia. Saraf, tenang. Lalu saya tanya, kok bisa dia khotbah? Oh, dia pernah ke sekolah minggu. Lalu kemudian abangnya berkasih tahu saya, dia itu dibawa ke Singapura periksa. Dia sebutnya ada masalah saraf mental. Jadi itu bukan kasus roti bukan. Orang cenderung suka gampang bilang. Satu case lagi. Nah, sebentar ya. Hari Minggu, bawa satu datang. Wah, bawa satu datang. Dia bilang, Pak, ini kerasukan roh jahat. Ya, ini temannya si Ellison tuh. Masih ingat? Kasih tuh. Jadi, wah, bawa sampai langsung nih loh, bukan telepon, dia langsung bawa. Jadi saya bilang, oke lah, kita bawa ke atas, kita doakan dia. Tak bisa, tak mempan. Wah, gelak-gelik, segala macam. Jadi akhirnya saya bilang, saya pun tidak tahu ini kenapa ya. Waktu itu saya pun tidak tahu apakah dia sakit atau kenapa. Karena dia, lalu mereka bawa pulang ke Singapura. Ternyata tahu apa? Infeksi di telinga. Infeksi dan telinga bikin dia seperti itu. Ya, masih ingat ya? Nah, itu. Jadi sampai ini, saya sih tidak pernah lah berhadapan langsung. Tapi waktu saya kuliah ya, ada satu mata kuliah, namanya studi perbandingan agama. Jadi kami harus pergi interview satu orang yang pernah berhubungan langsung dengan seperti ini. Nah, dia cerita ngeri. Dia bilang, dia tidur, ada yang tumbuk-tumbuk dari bawah terus. Ada cerita seperti itu. Itu benar itu. Hal-hal seperti ini Tuhan membatasi. Tuhan tidak mau kita berhubungan dunia ini. Ya, jadi umumnya kita tak akan berhubungan. Tapi kalau kita mencari-cari, nah mungkin kamu ketemu. Tapi umumnya kita tidak. Ya. Jadi kalau ada pun yang terjadi, kita berdoalah supaya Tuhan lepaskan dia. Nah, jadi maksud saya adalah itu dunia gelap. Kita jangan anggap enteng dan merasa aku mau pergi halau-halau dia. Jangan. Ya, apalagi kalau kita berdosa itu loh. Ya, mana tahu Tuhan tidak mau lindungi kita karena kita hidup dalam dosa. Apa yang bisa terjadi? Ya, anak Skewa itu sudah merasakan apa yang akan terjadi. Ya. Baik.
Nah, jadi nama Tuhan Yesus itu bukan sebuah mantra yang tak kita pakai sesuka hati, bukan ya. Akhirnya apa? Banyak orang di Efesus, mereka bertobat, dan ada juga di antara mereka yang mengaku bahwa mereka dulu juga terlibat dalam hal-hal seperti ini. Ayat 19, banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, ya, mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nah, kitab-kitab itu nilainya ada 50.000 uang perak ini. 50.000 uang perak. Ya, satu perak ini diperkirakan ada upah satu orang. Jadi ya kalau kita bandingkan, ini adalah upah 166 orang kerja setahun penuh yang mereka bakar. Poinnya adalah begitu banyak orang terlibat dalam kegelapan ini. Tapi mereka bertobat, ya, dan mereka rela hancurkan semua manual-manual mereka, ya, tentang dunia sihir ini. Minggu ini kita akan di Wahyu, tapi saya mau bahas hanya 2 ayat. Itu dunia sihir, penyembahan berhala pada masa sekarang di level tinggi, di gereja-gereja Kristen, ya, dan juga di dunia ilmuwan. Ini saya tunjukin kalian videonya itu. Jadi ketika Wahyu bilang, ya mereka masih tetap, karena itu memang benar-benar ada. Ya, dunia sihir, dunia penyembahan berhala, penyembahan setan, itu benar-benar ada. Oke. Nah, jadi inilah hal-hal yang kita bicarakan, ya. Minggu depan masih ada satu bagian tentang huru hara di kota Efesus. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa supaya kami juga bisa seperti Paulus, lebih rajin dalam mengajar firman, memberitakan Injil-Mu. Karena Paulus berbicara setiap hari selama 2 tahun. Dan Tuhan Yesus dikenal di kalangan yang begitu luas di Asia Kecil. Tuhan, bantulah kami. Dan lindungi kami Tuhan daripada segala kekuatan roh-roh jahat. Berkati Bapak semua yang hadir dan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin.